Buku Sejarah Kelas 11 Tahun 2021 Bab 3 Di bawah tirani Jepang. Bagian kesimpulan, asesmen, dan refleksi. Halo teman semuanya, kalian telah mencapai bagian akhir dari bab 3. Kali ini, kalian akan mendengarkan kesimpulan dari bab ini. Selain itu, ada soal asesmen yang harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, kalian harus fokus mendengarkan bagian ini karena kalian harus menjawab soal yang diberikan. Siapa yang sudah tidak sabar mengerjakan soal asesmen? Sebelum ke bagian asesmen, kalian dengarkanlah lebih dahulu kesimpulan dari bab 3. Selamat mendengarkan teman-teman. Kesimpulan. Ambisi Jepang untuk menguasai Asia mengakibatkan terjadinya Perang Asia Timur Raya. Dalam perang ini, Hindia Belanda akhirnya jatuh. Selepas jatuhnya Hindia Belanda, Jepang masuk menguasai dengan menempatkan Rikugun ke-25 di Sumatera, Rikugun ke-16 di Jawa dan Madura, lalu Kaigun di Indonesia Timur. Transformasi politik, sosial, serta ekonomi terjadi di Indonesia, hingga penjajahan itu berdampak pada Indonesia. Ada dua dampak yang ditimbulkan penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dalam menghadapi penjajahan Jepang, bangsa Indonesia melakukan beberapa strategi untuk menghadapinya. Di antaranya adalah strategi kerjasama dan strategi perlawanan. Nah, sekarang kalian akan mendengarkan bagian asesmen. Asesmen ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pilihan ganda dan esai. Bagian pertama adalah pilihan ganda. Untuk menjawab soal pilihan ganda, kalian perlu mendengarkan soal dan pilihan jawabannya. Jadi, harus fokus untuk mendengarkan, karena soal dan pilihan jawaban hanya akan dibacakan satu kali. Kalian tinggal menulis jawabannya saja di buku kalian. Cukup jelas kan penjelasannya? Mari kita mulai saja untuk pilihan ganda. Soal nomor 1. Dengarkan paragraf berikut ini dengan cermat. Dengan pernyataan perang terhadap Jepang, baik yang dinyatakan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh kerajaan Belanda, secara resmi Indonesia sudah terseret ke dalam perang. Walaupun tanpa pernyataan itu, Indonesia juga tidak akan luput dari serbuan Jepang. Dalam ikhtisar kebijaksanaan nasional dasar Jepang yang disetujui Kabinet Konoye pada Juli 1940, nama Indonesia sudah dicantumkan. Inti ikhtisar itu antara lain adalah usaha Jepang menegakkan hegemoni dalam bidang politik dan ekonomi di Asia Timur, termasuk Indonesia. Ikhtisar itu kemudian dijabarkan dalam rencana tentatif bagi suatu kebijaksanaan mengenai daerah-daerah selatan. Dalam rencana yang dirumuskan Kementerian Angkatan Darat pada Oktober 1940 itu, Indonesia mendapat perhatian khusus sebagai sumber minyak dan karet. Sumber-sumber itu harus dikuasai dengan cara menduduki Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, apakah alasan Jepang menyerang Indonesia? A. Ingin membebaskan Indonesia dari Belanda. B. Ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. C. Ingin melakukan dominasi politik di Asia. D. Ingin menjadikan Indonesia sebagai koloni. E. Ingin menunjukkan supremasinya di Asia. Soal nomor 2. Mengapa pada awalnya sebagian rakyat Indonesia menyambut gembira kedatangan Jepang? A. Karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda. B. Karena Jepang adalah sesama bangsa Asia. C. Karena menghadapi musuh bersama. D. Karena rakyat Indonesia masih bodoh. E. Karena rakyat Indonesia mudah ditipu. Soal nomor 3. Pada saat menjajah, sebenarnya jumlah orang Jepang di Indonesia hanya sedikit. Namun, mengapa mereka bisa menguasai bangsa kita?
A. Jepang memiliki sistem pemerintahan yang baik. B. Jepang mempunyai organisasi tentara yang solid. C. Jepang sudah terbiasa mengelola daerah kepulauan. D. Jepang memanfaatkan penguasa lokal untuk membantu. E. Bangsa Indonesia mudah diatur dan dikuasai. Soal nomor 4. Salah satu warisan penjajahan Jepang yang masih ada hingga masa kini adalah sistem tonarigumi atau rukun tetangga. Mengapa Jepang menerapkan sistem tersebut? A. Untuk menciptakan pemerintahan langsung atau direct rule. B. Untuk memudahkan pengawasan dan mobilisasi rakyat. C. Untuk meningkatkan kebersamaan di kalangan rakyat. D. Untuk melakukan kontrol secara langsung ke tingkat bawah. E. Untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan Jepang. Soal nomor 5. Mengapa Jepang berhasil menggagalkan berbagai upaya perlawanan terbuka yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? A. Perlawanan bangsa Indonesia kurang terencana dengan baik. B. Perlawanan bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional. C. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan secara sporadis. D. Jepang memiliki kekuatan kepolisian dan militer yang lebih baik. E. Jepang memiliki jaringan mata-mata yang hebat. Itulah tadi soal pilihan ganda. Sekarang kalian memasuki soal esai. Seperti soal pilihan ganda, soal esai juga hanya dibacakan satu kali. Lalu, jawablah dengan tepat di buku kalian. Soal nomor 1. Mengapa Jepang menyerang Indonesia? Soal nomor 2. Mengapa selama penjajahannya, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah? Soal nomor 3. Bagaimana dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Soal nomor 4. Mengapa terdapat perbedaan strategi di antara pemimpin Indonesia dalam menghadapi Jepang? Soal nomor 5. Menurut pendapat kalian, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Itu tadi soal-soal untuk asesmen bab ini. Kalian telah belajar tentang dinamika sejarah masa penjajahan Jepang. Apa saja nilai-nilai yang kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini? Bagaimana cara kalian mengaktualisasikan atau menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan masa depan? Teman-teman yang budiman, karena ini adalah bagian terakhir dari bab 3 ini, itu berarti kalian telah berhasil menyelesaikan seluruh bagian dari bab 3. Pada bagian berikutnya, kalian akan mendengarkan pembahasan baru